Selamat pagi para mahasiswa Computer Science program. Minggu lalu kita sampai sini kan? Bersama bidang. Ya. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan apa? Persamaan bidang juga, bahwa persamaan bidang itu melalui 3 titik. Kalau persamaan bidang melalui 3 titik ada berapa cara? Dia bisa melalui titik A, dia bisa melalui titik B, dia bisa melalui titik C. Setiap gambar ini bisa terjadi berapa cara? Nanti dikali 3. Jadi ini Jadi ini bisa ini kalau A B C kan, A B C kan. Berarti vektornya A B ya, kok pula gitu. A B A C. Di sini A C kan, di B A B C ya nak vektornya. Kalau sini kalau ada A B sini titiknya C A C B. Jadi vektor normalnya ini vektor normal juga vektor normal, ini vektor normal juga. Kalau bidang ini saya namakan alfa, bidang alfa, maka ini adalah vektor normal alfa. Tiang ini, kolom tiang beton ini adalah vektor normal dari lantai. Ya, ini juga semuanya vektor normal. Nah, tergantung crossnya. Apakah apakah crossnya itu menurut arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, hati-hati. Maaf, kabelnya kok tersinggung nih. Berubah deh. Jadi eh, arahnya berlawanan arah jarum jam, dia tegak lurus ke atas. Itu yang terkenal dengan teori Lorentz di fisika, ya kan? Nah, di dalam aljabar linier atau di dalam kalkulus disebut aturan tangan kanan. Dan tangan kanan nggak boleh kiri ya. Tangan kanan ada misalnya ini apa? Makanya melawan ada kan? Itu begini kan? Ini kan berlawanan. Berlawanan jauh. Dia terus ke atas. Vektornya AB cross AC. AB cross AC kan berlawanan. Kalau ini untuk ada rendah. Jangan begini kan? Ini begini. Berlawanan ada rendah. Mesin ini. Jadi ini yang gerak gini kan. Berlawanan arah rendah. Dia tegak lurus ke atas. Nah, ini yang vektor sama. Dari tiang ya. Itu semuanya yang berlawanan ya. Itu tegak lurus ke atas atau renggang kanan. Yaitu apa nih? Ini adalah, perhatikan. Yang ini AB cross AC. Kalau ini apa? BA cross BC. Ya kan? Kalau ini CA cross CB. Nah, petonoman yang tegak lurus ke atas ada 3. Masing-masingnya ini coba dia bisa melalui titik A, dia bisa bersama apa? Persamaan bidang bisa melalui titik A, bisa melalui titik B, bisa melalui titik C. Ada berapa cara? Halo? 3. Terus petonoma itu bukan ada tegak lurus ke atas, tapi juga ada tegak lurus ke bawah. Bisa juga tegak lurus ke bawah. Ya, tegak lurus ke bawah. Tegak lurus ke bawah berarti menurut arah
jarum jam. Dibalik dari ini gini kan. Arahnya nih menurut arah jam nggak? Kalau menurut arah jam, tegak lurus ke atas, ke bawah, sorry ya kan. Yang saya sebut aturan gabus. Minggu lalu saya jelaskan. Enak. Oh iya, Aturan gabus. Makanya Prof yang rata dengan botol. Obat-obat China yang biasanya di Bulogok kan tutupnya profilnya terbuat dari gabus kena. Ya, apabila rata dengan botol dan saya buka kan, ya, alas dipakai pembuka botol yang lama itu, yang modelnya ada spiral, gak lurus, diputar menurut arah jarum jam, kena. Dan masuk setengah, tarik. Nah itu yang disebut aturan gabus. Jelas ya, itu tegak lurusnya ke bawah, ya, kawatnya itu ya. Maka ini menurut arah jarum jam dia tegak lurus ke bawah disebut aturan gabus. Ya. Ini menjadi AC cross AB. Terbalik ya. Jadi arahnya saya kasih warna apa nih? Warna apa nih? Oranye apa nih? Arahnya menurut arah jarum jam nih. Kalau arahnya menurut arah jarum jam AC cross AB. Kalau ini apa? BC cross BA. Jangan terbalik balik. Titiknya melalui titik B. Ini melalui titik C apa? CB cross cross kan? Cross CA. Nah, petonormal normal yang tegak lurus ke bawah, dari bawah ya, tegak lurus ke bawah, itu adalah bisa melalui titik A, bisa melalui titik B, bisa melalui titik C. Sehingga ada berapa cara setiap gambarnya? Yang di atas bisa melalui titik A, B, C, tiga cara. Yang tegak lurus ke bawah melalui A, B, C, ada tiga cara. 3 tambah 3 berarti ada 6 cara. Jadi semuanya masing-masing 6 cara. Berarti totalnya berapa? Totalnya bisa berapa cara? 18 cara. Pak, emang ada kalau AB kalau kayak AB kagak? Lawan tanda. Cross ya? Dulu ada kalau yang ke atasnya do re mi 1 2 3, bawahnya min 1 min 2 min 3. Berlawanan arah vektornya. Satu kalau ke atas positif, yang satu kita terus ke bawah negatif. Oke. Maka sifatnya nanti A cross B adalah min B cross A. A cross B. Ya, terbalik di lawan tanda. Di lawan tanda. Oh, Bukan angkanya dibalik. Angkanya berlawan tanda. Plus ini min jadi plus. Tahu ya? Ini min kali. Ya. Oh. Jadi totalnya ada ini sering diuji ya. Kesamaan bidang melalui 3 titik. Anda kerjaan satu cara, enggak perlu 18 ya. Satu cara cukup. Ya. Saya melalui titik A saja, ya udah ambil yang positif ya, AB cross AC, udah. Jelas? Nah, kita lihat contoh habisnya ya. Jadi dari gambar itu kita lihat masing-masing gambar ada 6 cara dengan vektor normal yang berbeda. Yang ke atas disebut vektor normal positif, yang ke bawah vektor normal negatif. Ya. Jadi kalau misalnya ini saya contohkan adalah misalnya vektor ini hasilnya 1 2 3 do re mi, maka di bawahnya berapa? Min 1, min 2, min 3. Jadi berlawan tanda. Itu maksudnya. Paham? Berlawan tanda. Ya. Nah, sebentar lagi kita masuk contoh hitungannya. Ya. Ada yang mau tanya? Hello? Any question?
so far? Jadi bisa melalui banyak cara ya. Berarti ada 18 cara. Setiap gambar kita bisa hitung 6 cara. Ya, yang atas normalnya ada 3 cara. Yang ke bawah 3 cara. Jadi total setiap gambar 6 cara. Ya, vektornya kan beda-beda agak ya. Oke. Kalau sudah, kita udah lagi masuk contoh. Udah selesai belum nih? Halo? Sudah? Jadi sekarang karena ada Doremi sama Miredo. Bukan Miredo, itu dibalik namanya. Ini berlawan tanda. Kamu gimana? Saya contohkan 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Berlawan min kali. Kali Doremi. Makanya A cross B jadi bawahnya min A B, min B cross A. Oh, berarti min Doremi gitu ya. Ya, min dari Doremi. do re mi-nya. Oh, Min jadi plus, plus jadi min gitu maksudnya. Terbalik ya. Oke? tadi nama materinya Apa? nama materinya. Masih nama materinya. Ini Iya. persamaan bidang melalui 3 titik. Oh, Persamaan bidang melalui 3 titik. Macam-macam persamaan bidangnya bisa bermacam-macam ya, nanti ya. Cuma kalau kita bahas semua nggak cukup waktunya ya. banyak. Yang paling sering diuji itu adalah yang melalui 3 titik ini. Ya. Oke, kita tinggal 2 kali lagi ya. Ya, udah mau bakalan. Ini sudah minggu, ini sudah ke-12. 11. Berarti minggu ke-12, 13. Kalau tambah 1 kali lagi, jadi 3 kali. Tapi secara online. Ya, tidak menggunakan ke kampus. Oke? Oke. Anda bisa hari apa? Jumat, di dulu pernah Jumat si kedua saya ingat. Benar nggak? Hari Jumat si kedua. Jam 9.20 sampai jam 11. Satu shift aja. Bukan sekarang di kafe. Kafe itu kan sekarang sebelum dulu dia kalau tahu kalau ada kita si kedua kita apa? Jadi Anda cari kafe ini geser jamnya siang. Tapi kan hari itu kalau nggak ada siang. Tapi 3 hari sekarang Sabtu, Senin, Selasa, Menang kasih surya itu tanggal 18 Desember. Hari Kamis. Kompetisi itu terakhir sebetulnya. Tapi ada kuliah pengganti hari Sabtu. 18 atau 19. 19 sore. Pokoknya sambil bisa dia. Jadi Sabtunya itu mulai pakai kuliah pengganti. Jika ada. Kalau nggak ada kuliah pengganti ya kita dari libur. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya. Bidang alfa, saya singkat bidang alfa melalui titik A, do, re, mi. Kemudian melalui titik B, min 2, 1, 1. Melalui titik C, 3, min 1,2. Ya. Nah, di sini kita bisa gambar sketsanya, nggak usah bagus ya, penting jelas. Ini bidang alfa. Nah, terserah ini mau melalui titik apa nih? Misalnya A, boleh. Jadi berarti sini AB, AC, ya kan? Nah, tegak lurus. Ini norma alfa adalah AB cross AC. Enak? Jelas? Nah, sebetulnya di sini ini ada titik O-nya 0,0,0, maka vektor OA itu adalah vektor A kecil, vektor OC
vektor posisi. Ya, huruf kecil itu vektor posisinya. OB juga vektor posisi. OB. Maka kita cari dari sini, kita bisa cari apa? Vektor posisi OA adalah A kecil, berarti sama angka 1, 2, 3. Sama dengan, kalau koordinat kan tidak sama dengan. Vektor posisi OB, B kecil, ya, vektor posisi OB, B kecil, min 2, 1, 1. Vektor posisi OC, C kecil, dengan panah di atas, 3, min 1, 2. Nah, karena vektor yang di sini adalah AB dan AC, ya carilah vektor AB apa? Vektor AB adalah yang belakang B, vektor posisi B, kurang vektor posisi depannya A. Nah, B-nya berapa? B-nya min 2, 1, 1, dikurang A-nya 1, 2, 3. Hasilnya apa? Halo? Min 2 kurang 1. Min 3. Hitung yang benar ya. 1 kurang 2. 1 kurang 2. Min 1. 1 kurang 3. 1 kurang 3. Min 2. Min semua ya. Kemudian vektor posisi AC adalah belakang kurang depan. C, vektor posisi C kurang vektor posisi A. Ya. C-nya berapa? 3 min 1, 2 dikurangi, yaitu apa? 1, 2, 3. 3 kurang 1, 2. Min 1 kurang 2, min 3. 2 kurang 3, min 1. Hitung yang benar. Minus, Pak. Ya, minus kan, betul kan? 2 kurang 3. Nah, barulah kita cari vektor normalnya. Ya, vektor normalnya. Vektor normal alfa adalah AB cross AC. Adalah determinan 3 kali 3. Ingat enggak? Baris pertamanya adalah vektor satuan pada sumbu atau poros sumbu X, vektor satuan pada sumbu X, vektor satuan pada sumbu Y, vektor satuan pada sumbu Z, IJK. Ya. Kemudian ini adalah yang kedua adalah elemen dari vektor yang pertama, yang ketiga adalah elemen dari vektor kedua. Elemennya apa? AB apa? Salin. AB itu min 3, min 1, min 2. Kemudian vektor AC 2, min 3, min 1. Ya. Ya. 3 kali 3 boleh dengan cara sarus. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Tambah. Kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Jadi norma alfa berapa? Halo? Berapa vektor norma alfanya? Kita cari. Jadi vektor norma alfa adalah kelompok plus. Mana kelompok plus? Kelompok plus adalah yang sejajar diagonal utama. Ini diagonal utama, sejajar diagonal utama, sejajar diagonal utama. Ini disebut kelompok plus. Hitung berapa tuh? I kali min 1 kali min 1. Apa? Hah? Ya, min 1 kali min 1 kan per 1 kali I. Ya, plus 1 I. 1 naik tulis. Ya, 1 I. Terus J kali min 2 kali 2. J kali min 2 kali plus 2. Min 2 kali 2 kan min 4 kali J. Terus apa lagi?
K kali min 3 kali min 3. Min 3 kali min 3 plus 9 kali K. Dikurangi kelompok min. Kelompok min yang sejajar dengan diagonal yang lain. Ini diagonal yang lain, diagonal yang lain, dia sejajar diagonal yang lain, sejajar diagonal yang lain. Ini kelompok min. Kelompok min, min. Enak. Berapa? Jawabannya minimal itu 11. Ya. Ini tunggu dulu. K kali min 1 kali 2. 2 kali min 1 min 2 K. Terus I kali min 2 kali min 3. Min 3 kali min 2 plus 6 I. Ya dong. Gimana? Yang ini min 1 kali min 3 kali J. Plus 3 J. Nah, kalikan dulu. Jadi norma alfanya I min 4J tambah 9K min kali min 2 plus 2K ya. Min 6I kali min lagi min 3J. Nah, kumpulkan nih berapa nih? I dengan I. Nih I dengan min 6I berapa? Halo? 1I kurang 6I berapa? Min 5I. 4J min 4J min 3J berapa? Min 7J. 9K tambah 2K 11K. Kita tulis dalam bentuk 3 dimensi. IJK hilang. Jadi berapa? Min koefisiennya min 5 min 7 plus 11. Ya nak? Itulah vektor normalnya. Jelas sampai sini? Ya. Nah, baru setelah itu kita cari kesamaan bidangnya. Setelah kesamaan bidangnya, melalui titik A boleh, melalui titik B boleh, melalui titik C juga boleh. Jawabannya sama. Jalannya beda. Jelas ya? Kira papan tulis ini berapa banyak titik yang dilaluinya? Papan tulis ini whiteboard. Berapa banyak titik yang dilalui oleh bidang itu? Tak terhingga banyaknya. Seperti banyak bintang di langit, seperti banyak pasir di pinggir laut. Tak terhitung banyaknya, betul nggak? Ya. Titik. Tak terhingga sebetulnya. Ya. Jelas ya? Tak terhingga, ya berapa tak terhingga, nggak tahu kita kan. Pasti. Cuma whiteboard tuh. Tapi kan background kan kayak ini background itu Papan tulis ini titik berapa? Iya. Berapa banyak? Dari Banyak kan? Ya saksi banyaknya ada berapa? Tak terhingga. pasti Ya, bukan jawab enggak banyak titik yang dilaluinya banyak sekali. ya, nah itu Jelas? Ya. Nah, ini yang kita bicarakan 3 titik ya kan? Ya. Oke. Setelah ini dapat, apa yang kita lakukan? Ya tulislah ya. Setelah dapat vektor normalnya, jadi vektor normal ini menggunakan cross vektor. Ingat kan? Cross vektor untuk mencari vektor normalnya. Bisa. Ini vektor normal yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti dia berlaku aturan tangan kanan. Atau di fisika namanya teori Lorentz. Kalau yang negatif, menurut arah jarum jam disebut aturan gabus. Ya, buka bulu botol. Setelah dapat ini, Anda tulislah bidang alfa melalui satu titik, terserah titik apa yang Anda mau lalui. Mau titik A boleh, titik B boleh, titik C boleh. Ya kan? Misalnya kita ambil A. A berapa tadi? Do, re, mi ya? Halo? A adalah 1, 2, 3. Oke. Tegak lurus vektor normalnya. Nah, vektor normalnya sudah kita cari tadi berapa? Min 5, min 7,
plus 11 ya. Min 5 min 7 plus 11. Nah, titik yang dilalui ini adalah titik X1, Y1, Z1. Normal itu adalah N1, N2, N3. Nah, bidang alfa dalam bentuk kartesian apa? Halo? N1 kali X kurang X1 ditambah N2 Y kurang Y1 tambah N3 N3 kali Z kurang Z1. Jangan lupa sama dengan 0. Ini sering lupa di ujian ya. Oh iya, sorry Pak. Kalau lupa kurang 1 poin. Nggak gede-gede juga. Dikasih gede supaya ingat. Ya. Jelas ya, sama dengan 0. Jangan lupa. Penyakit mahasiswa. Berarti setiap persamaan itu selalu Nama persamaan itu ya harusnya ada sama dengan 0 atau sama dengan 5 gitu kan. Ya. Ini sama dengan 0. Nah, baru ganti nih. N1-nya berapa? Min 5. X kurang gitu ya. N2-nya berapa? Min 7. Y kurang. N3-nya berapa? Plus 11. Nah, titik yang lalunya apa? Do, re, mi. Do, re, mi. Kan kita X1, Y1, Z1. Kalikan dah. Min 5 kali X. Min 5X. Min 5 kali min 1 plus 5. Min 7 kali Y. Min 7Y. Min 7 kali min 2. Min 14. 11 kali Z. 11Z. 11 kali min 3. Min 33. Sama dengan 0. X, Y, Z dulu salin. Berarti min 5X. Min 7Y. Tambah 11Z. Nah, 5 kurang 14 berapa? Min 9. Min 9 tambah min 33 berapa? Sorry. Ini 5 tambah ya. Ini min kali min plus ya. Sorry. Benar ya? Tambah 14. Min 7 kali min 2 plus 14. Jadi 5 tambah 14 19. Min 33 tambah 14 berapa? Kurang 5 tambah 14 19. 19. 19 kurang 33. Min berapa? Min 14. Kalau salah angkanya kurang 1 poin. Ya. Oke. Inilah jawaban persamaan bidangnya dalam persamaan kartesius. Oke? Jelas? Itulah. Oke. Oke, Pak, kalau misalnya 15 saya pilih sekarang masih kayak gitu kan? Boleh. Jadi minima X min 7Y tambah 11Z sama dengan 14. Boleh? Kali ini satu, Pak. Boleh. Oke. Jadi kalau kali min 1 itu yang menyebabkan arahnya tadi ke atas menjadi ke bawah. Itu yang saya bilang tadi kan berlawanan tanda. Jadi ini searah. Ini arahnya berarti yang ke bawah jatuhnya. Searah aja jam dong. Jadi kalau misalnya, Ya. kalau plus berarti kayak gini. Ya, oke. Betul juga ini kan X, Y, Z-nya ya. Ya, mungkin ya bisa jadi tergantung lihat kalau gambar benarnya. Ini kita nak lihat itu ya. Oke lah. Baik. Kalau sudah di dalam ruangnya ada 2 bidang sejajar. Boleh. Lantai dan langit-langit adalah 2 bidang sejajar. Betul nak? Tiang ini adalah petonormal untuk keduanya. Betul nak? Tiang ini adalah petonormal dari lantai. Kalau lantai ini bidang alfa, maka tiang ini adalah normal
normal normal alfa, ya kan? Vektor normal alfa. Kalau langit-langit adalah bidang bidang beta, maka tiangnya juga merupakan vektor normal dari bidang beta, betul nggak? Normal beta. Dan bagaimana normal alfa dengan normal beta? Itu juga bidangnya kan? Vektornya Iya, sama. sama, ya. Jadi dua bidang sejajar, vektor normalnya sama. Ya, sama ya. Jadi berarti kalau ada dua bidang sejajar, ini sudah selesai. Finish. Oke. Jadi kalau ada dua bidang sejajar, ada dua bidang sejajar. Ini bidang alfa, bidang beta, ini normal. Ini adalah normal beta. Ini adalah normal alfa. Yang ini adalah normal beta. Jadi kalau ada bidang alfa sejajar bidang beta, maka vektor normalnya sama. Jadi norma alfa sama dengan norma beta. Jelas ya? Bagaimana kalau dua bidang itu saling tegak lurus? Ya. Dua bidang itu saling tegak lurus. Di gambarnya bisa macam-macam. Dua bidang saling tegak lurus. Begini. Jadi saya gambarkan gini. Ini alfa, ini beta. Nah, normal alfa ini. Ini misalnya normal alfa. Ini adalah vektor normal alfa. Ya. Ini ada saya sejajar ya. Ini saya kurang panjang. Kalau ini adalah normal vektor beta, normal alfa. Kalau ini adalah normal beta. Ini gambarnya bisa begini. Bisa juga kalau saya gambarkan gini. Ya, walaupun sama bidangnya misalnya. Norma alfa itu boleh saya geser. Ini bidang beta, bidang alfa. No, norma alfanya saya geser sehingga berimpit dengan atau terletak pada bidang beta. Ini norma alfa. Terus begitu gak norma betanya saya geser berimpit dengan bidang alfa, maka ini norma beta, sorry. Ini norma beta, ya. Apa? Kok bisa tadi bukan benar ya? Nanti kita Apa ya? Bukan ini sudah set tweet. Masih juga? Harusnya ini HDMI.
Ya, kacau. Nggak, boleh. Gimana? Duplikatnya ya. Mungkin kita pencet tadi saya nggak tahu. Oke. Ini ya. Ya, HDMI. HDMI. Ya, ya. Di sini duplikatnya ada enggak? Harus duplikat. Kok lari lagi dia? Nggak detek di. Hah? Nggak tahu nggak kedetek lagi kabelnya. Kalau di zoom aja ke sebelah bisa nggak? Oh bisa juga. Atau dari sini juga bisa, cuma ya. Ini bisa agak nih. Iya zoom in, iya. Dari ini aja. Dari sini juga bisa. Oke, perhatikan. Ini bidang alfa. Ini adalah tadi norma betanya saya geser. Saya tulisannya warna merah ya. Ini norma alfa. Norma alfa. Oh kalau sejajar normalnya sama ya. Ya. Ini norma alfa tegak lurus kan? Saya geser. Jadi gini. Kalau badan saya ini tegak ke lantai, pasti badan saya ini normal. Terus saya geser, saya berlipit dengan dinding. Bisa kan? Paham saya nak? Kalau ini bisa di sini ya. Iya. Saya geser sini. Kan berlipit dengan whiteboard. Itu masih digeser. Terletak ke whiteboard. Itu nak. Tadinya ini kan kalau kita gambarkan yang ini, Anda lihat nih. Ini sini. Ini nih. Ini apa tadi? Norma alfa ini kan tadi bukan di bidang beta kan? Boleh nggak saya geser? Boleh. Berimpit nggak? Terletak nggak pada bidang beta? Nah, itu kak normal itu alfa. Norma beta. Norma beta tegak lurus bidang beta. Ya kan? Berarti kalau saya geser, dia berimpit dengan bidang alfa enggak? Ya, enggak ini adalah normal alfa. Ini sorry, norma beta. Oh beta. Norma beta ini norma apa ini kan? Nah, bidang ini kan saling tegak lurus ini kan? Tegak lurus, berarti apa? Kalau bidang, perhatikan. Bidang alfa tegak lurus bidang beta. Apa yang terjadi? Halo. Bidang alfa tegak lurus bidang beta. Apa yang terjadi? Oh jadi ini sama ada. Itu persamaan garis, boy. Gradien itu. Bukan itu. Kalau dia gini, Anda lihat. Norma alfa tegak lurus bidang alfa. Ya. Norma beta tegak lurus bidang beta. Ya. Kalau bidang alfa tegak lurus bidang beta, berarti juga norma alfa tegak lurus bidang beta. Betul nggak? Nah, contoh gini. Lantai ini bidang alfa. Ya. Dinding ini bidang beta. Ya. Tangan saya siku ya. Ya. Tangan sama badan saya siku kan. Ya. Badan saya ini kan kalau di bidang alfa, normal alfa. Ya. Ini bidang beta. Tangan saya normal beta. Ya. Kalau dua lantai tegak lurus dinding, berarti badan saya sama tangan saling tegak lurus. Iya. Iya. Berarti normal apa tegak lurus bidang beta, norma beta. Iya. Nah, itu ya. Lengkap kan? Oh itu simbol tegak lurus tuh. Iya. Astaga.
Wow. Lambang sejajar gini, garis dua itu kan sejajar. Kalau tegak lurus ini siku gitu kan. Oh itu sejajar sama dengan Iya. Ini ukur dari ini sejajar, ini tegak lurus. Oh. Iya benar-benar Baru tahu. baru tahu. Akibatnya apa? Anda tahu kan? Kalau dia saling tegak lurus, tetanya berapa? 90 derajat kan? Iya. Nah, Anda tahu kalau saling tegak lurus, norma alfa dot norma beta adalah apa? Norm panjang norma alfa kali norma beta, norm itu panjang norma beta, kosinus theta kan? Theta 90 enggak? Kosinus 90 berapa? 0. Sehingga norma alfa dot norma beta hasilnya 0. Ya. Jadi apabila dua bidang saling tegak lurus, ini saling tegak lurus, maka kedua ini salah tadi ya. Sorry. Ini adalah norma beta. Maka norma alfa tegak lurus norma beta. Ya. Tegak lurus norma beta, maka sudut siku-siku sehingga dot vektornya jadi norma alfa dot norma beta adalah 0. Jelas? Mengapa 0? Kosinus 90 0. Panjang norma alfa dot norma beta kan panjang norma alfa atau nom norma alfa kali nom norma beta kali kosinus sudut tetanya 90. Ya. Karena kosinus 90 0, terjadilah norma alfa dot norma beta adalah 0. Ya. Cos theta ya. Cos tetanya cos 90. Oke. Inilah yang perlu diingat. Oke. Jelas sampai sini? Tahu. Itu tinggal ini ya. Ya heran saya kalau nggak bisa ini ya. Ya berubah sendiri tadi itu. Saya nggak apa terpencet tadi nggak tahu juga. Aneh sih Pak. Hah? Aneh sih Pak. Biasa-biasa Enggak. Makanya kecuali sektor nggak bisa juga. Binus ganti poin. Jadi itu lihat yang duplikatnya itu di mana? Di Di jendela P. window ya? Jendela sama P. P. Ya. Ya ini harusnya ini berada di sini. Oh, bukan. Tapi tadi di sebelah itu juga berbeda. Ada yang jalan tadi tersenggol enggak ada ya? Beda Pak kabelnya. Ya kabelnya ini. Ini. Oh, iya iya iya. Ya kabelnya nih. Iya iya. Kabelnya ini yang Oh, astaga. Tadi enggak tadi iya. Hah? Tadi ketuk enggak, tadi ketuk kayak di bentas. Ini ada tuh. Bentar, kencang banget. Oh, Aduh. ini ya. Hah? Udah. Wah, gila. Ya, berarti udah benar lah. Kabelnya kesenggol bisa di. Itu sambungannya. Oke, kalau sudah kita ambil contoh. Nah, ini. Sudah ini? Masuk contoh. Contohnya apa? Bidang
bidang alfa melalui titik T do re mi 1 2 3 sejajar bidang beta 2x min 3y tambah z sama dengan 7, boleh ya? Atau kurang 7 sama dengan 0, boleh. Kitanya bidang alfa ya. Yang tadi itu bidang alfanya. Nah, kalau persamaan bidangnya diketahui, halo, Ya. maka koefisien X, Y, Z-nya itulah merupakan vetor normalnya. Jadi sini kalau bidang beta ini diketahui ini, berarti normal alfa berapa? Ambil koefisien X, Y, Z-nya. 2, min 3, 1. 2x min 3y tambah 1z. Jadi itu ya. Dapat normalnya. Baru Anda tulis ini bidang alfa melalui satu titik T do re mi dan tegak lurus vetor normal alfa. Oh ya. Oh, sorry. Kita nyatain dulu ini. Karena bidang alfa ya. Karena bidang alfa sejajar bidang beta, yaitu juga ditulis. Maka norma alfa sama dengan norma beta, betul nggak? Yang 2, min 3, 1. Baru sudah tulis bidang alfa, seperti yang tadi itu. Bidang alfa melalui titik T 1, 2, 3 dan tegak lurus vetor norma alfanya, yaitu 2, min 3, 1. Titik yang dilaluinya adalah X1, Y1, Z1. Normalnya adalah N1, N2, N3. Maka bidang alfa, halo? Ya. Bidang alfa adalah N1 kali X kurang S1 tambah N2 Y kurang Y1 tambah tambah Y1 kurang Y1 tambah N3 Z kurang Z1 sama dengan 0. N1-nya 2, X N3-nya min 3, N3-nya 1. Nah, masukkan titik yang nilainya apa? Do, re, mi. Enak. X1, X2, X1, Y1, Z1 adalah titik yang nilai. Jadi ini hasilnya 2X min 2 min 3Y min 3 kali min 2 plus 6. 1 kali Z min 3 salin aja Z min 3. Kemudian X, Y, Z-nya salin. X, Y, Z-nya apa? 2X min 3Y plus Z min 2 tambah 6, 4. 4 kurang 3, 1. Ya nak? Jadi itulah persamaan bidangnya adalah 2X kurang 3Y tambah Z tambah 1 sama dengan 0. Inilah persamaan bidangnya. Halo? Sama dengan 0. Any question? Halo? Ini banyak modelnya ya. Ini sejajar. Nanti ada dua bidang tegak lurus. Dia melalui 2 titik. Gimana? Banyak variasi. Ya. Sorry. Kalender akademisnya
Coba. Eh, kalender akademis. Kalender perkuliahan reguler. Halo? Ya. Nah, KP itu di tanggal 20, Sabtu tanggal 20, Sabtu tanggal 20, Senin tanggal 22, Selasa tanggal 23. Tanggal 2, Senin tanggal 22 sudah ada yang booking dari teknik sipil K1. Tinggal Anda satu lagi jurusan teknik industri K3. Halo, anak hari atau gini, enggak, berarti Sabtu Anda tak mau, satu kuliah mau, enggak, enggak mau. Jumat tanggal 19 bisa enggak? Atau Jumat tanggal 13, 12 juga boleh, terserah. Halo, kesepakatan dulu. Online. Kalau PSAT online. Jadi saya nanti itu supaya melengkapi materi juga. Hah? Saya bisa 19. Ya online. Anak tujuh Jumat Pak, hari Jumat tanggal 9 masih ada kuliah kan? Jumat kerja ada. Anda sih berdua aja. Pertama kita boleh aja sih. Kaki gitu. Sistem kedua yang bilang Dan isi kedua jam 9.20 kita bisa. Satu sih. Alright. Yang 19 ya. Saya catat. Ya, saya catat ya. Jadi Jumat tanggal 19 Desember pukul 9.20 sampai jam 11. Senin tanggal Oke. Ini Alin ya, Alin Aljabar Linier kelas LC01. Jadi ini kalkulus kelas LB. Baik. Kita teruskan. Ini sudah terjawab tadi. Sudah ya. Yang sejajar tadi sudah ya. Ini ya. Nah sekarang tegak lurus. Hah? Nanti saya kasih juga. Ini save dulu nih, takut lupa. Sudah selesai? Oke, jadi yang berikutnya adalah bidang alfa melalui ya, melalui titik A 1 2 3 melalui titik B min 1
Iya. Kedua, 1. Dan tegak lurus bidang beta. Tegak lurus bidang beta yaitu apa? X kurang Y tambah 3Z kurang 6 sama dengan 0. Halo? Jadi kita gambarkan sketsanya. Ini bidang alfa, ini bidang beta. Halo, ini tegak lurus ya, siku-siku. Nah, dia melalui titik A dan B. Saya titik A, halo, titik A-nya di sini, titik B-nya sini. AB bisa cari ya. Kemudian normalnya mana? Halo, normalnya yang mau cari kan alfa kan? Halo, Anda tahu kalau bidang betanya diketahui ini, berarti saudara bisa cari apa? Normal alfanya berapa? Normal betanya, saudara. Normal betanya berapa? Halo, vektor normal betanya adalah koefisien X, Y, Z dari bidang beta. 1, min 1, 3. Betul nggak? Asiknya ngobrol belakang. Saya nggak ngobrol, saya. Ya merasa ngobrol aja. Jadi norma beta adalah 1,-1,3 diambil dari persamaan bidang beta. Jelas? Nah, di sini nih kasih tahu bidang alfa. Tulis ini. Bidang alfa tegak lurus bidang beta. Apa akibatnya? Masih ingat? Norma alfa tegak lurus. Ya kan? Norma alfa berarti tegak lurus dengan norma beta enggak? Ya. Atau norma alfa dot norma beta sama dengan apa? Oh. Norma alfa tegak lurus dengan beta. Ya. Sama dot FD sama dengan 0. Ya. Ya pasti itu ya. Norma alfa dot norma beta sama dengan 0 ya. Tapi kita lihat dulu ya. Norma beta itu yang mana? Jadi norma beta kalau ada gambar di sini mana ya? Ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus ini. Ini adalah normal beta. Oke? Enak. Ya. Nah, kemudian bagaimanakah saudara mencari norma alfanya? Kalau diketahui bidang alfa melalui titik A dan titik B, berarti di sana bisa ada titik A dan B dihubung jadi vektor AB. Nah, kalau di bidang alfa ada vektor AB kan? Ya. Kenapa? Karena bidang alfa melalui titik A dan titik B. Jika A dihubungkan dengan B, jadilah vektor AB. Benar? Jadi sini Anda cari, kalau diketahui titik A adalah melalui A 1,3, maka vektor posisi OA berapa? Hah? Vektor posisi OA, halo? OA sama dengan A kecil, vektor posisinya adalah 1, 2, 3. Vektor posisi OB, B, vektor posisi OB, B kecil adalah min 1, 2, 1. Vektor AB, 1, 2, 3. 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 Vektor AB, 1, 2, 3
adalah belakang kurang depan, ingat nggak? Veto posisi B kurang veto posisi yang depan A. Hasilnya apa? B-nya min 1, 2, 1 dikurangi A-nya do re mi. Hasilnya berapa? Min 1 kurang 1. Min 2. 2 kurang 2. 0. 1 kurang 3. Min 2. Ya, jadi betul AB dapat. Sekarang saudara lihat. Pada bidang alfa ada berapa vektor? Dari gambar itu? Pada bidang alfa ada berapa vektor? Vektor normal betanya kita turunkan ya. Hingga terimpit pada bidang alfa. Ya. Sehingga di bidang alfa ada berapa vektor? Ada dua nak. Vektor AB dan normal beta. Ya nak. Kalau dikroskan kedua vektor itu muncullah vektor normal alfa yang tegak lurus bidang alfa kena. Jadi kalau ini saya crosskan, ini akan muncul di sini. Muncullah apa sini? Normal alfa. Di mana normal alfa sama dengan apa? Terserah nih. Ini bisa ada dua kemungkinan. Bisa tegak lurus ke atas atau tegak lurus ke bawah. Halo? Iya. Hah? Bisa? Noma kalau kita cross begini hasilnya apa nih? Noma beta cross vektor AB nak. Ya nak? Ya. Kalau kita arah berlawanan jarum jam, ya tegak lurus ke atas. Berarti ini noma apa? Nomor alfa beta cross vektor AB. Ya. Nomor beta, udah tahu nih, nomor beta ini. Vektor AB nih. Nah, kita langsung ke halaman berikutnya. Jadi normal alfa itu sama dengan normal beta cross vektor AB. Determinan 3 kali 3. Baris pertama apa? Vektor satuan pada poros X atau sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Enak. IJK. Yang berikutnya adalah elemen dari vektor B. Norma beta, sorry. Elemen dari norma beta. Apa? Halo, norma beta berapa tadi? 1 min 1, 3 ya. 1 min 1, 3. Vektor AB berapa? Min 2, 0, min 2. Min 2, 0, min 2. Karena 3 kali 3, kinematiknya 3 kali 3, maka boleh menggunakan apa? Cara sarus. Ya. Kita gunakan cara sarus. Enak. Itu apa? Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Kolom 14. Diagonal utama, sejajar diagonal utama, sejajar diagonal utama. Ini adalah kelompok plus. Jadi ini norma alfanya berapa? Adalah I kali min 1 kali min 2. Berapa? Plus 2 I. Min 2 kali 3, min 6 kali J. Min 6 J. 0 kali 1 kali K. 0K. Itu nak? 0K ya. Dikurangi 0K-nya ada. Sejajar dengan diagonal yang lain. Diagonal yang lain. Itu apa sini? Sorry. Diagonal yang lain nih kan? Sejajar diagonal lain. Sejajar diagonal yang lain. Ini adalah kelompok min ya. Min, min, min. Apa? Min 2 kali min 1 plus 2K. 2K. Ya, 2K. Terus 0 kali 3. 0I. Enak? 0I.
min 2 ke 1, min 2J. Buka kurung, maka norma alfa adalah 2I min 6J, 0K hilang ya, Ya. min 2K, 0J, 0I hilang, min kali min plus 2J. Sehingga norma alfa berapa? Jadi, Pak. Hah? Kan I J yang kita belum jumlahkan. Jadi 2I min 4J itu enggak? Min 6 tambah 4 min 2K. Sehingga norma alfanya ditulis dalam 3 dimensi 2, min 4, min 2. Betul? 2, min 4, min 2. Benar. Nah, baru Anda tulis terserah nih. Tadi melalui 2 titik ya. Bisa melalui titik A, bisa melalui titik B. Terserah ya. Jadi Anda bilang bidang alfa terserah mau melalui titik A atau melalui titik B. Up to you. Paling gampang A, do re mi. Enak, ada minnya. Terus tegak lurus, norma alfanya berapa? Baru kita dapat tadi norma alfanya 2 min 4 min 2. 2 min 4 min 2 ya. 2 min 4, min 2. Oke. Ini adalah apa tadi? Titik yang lalu adalah X1, Y1, Z1. Normalnya adalah N1, N2, N3. Jadi bidang alfa dalam bentuk kartesius adalah apa? N1 X kurang X1 tambah N2 Y kurang Y1 tambah N3 Z kurang Z1 sama dengan 0. N1-nya berapa? 2. X kurang X1-nya do. Ya kan? Do re mi. N2-nya min 4. Y kurang Y1-nya 2. Enak. N3-nya min 2. Z kurang Z1-nya adalah 3. Ya. Titik yang lalu kan min 1, min 2, 1, 2, 3. Sama dengan 0. Dikalikan nih. 2 kali X. 2X. 2 kali min 1, min 2. Min 4 kali Y, min 4Y. Min 4 kali min 2 plus 8. Min 2 kali Z, min 2Z. Min 2 kali min 3 plus 6. Kita tulis X, Y, Z dulu. 2X kurang 4Y kurang 2Z. Nah, berapa nih? 8 tambah 6, 14 kurang 2 plus 12. Ya. Plus 12 sama dengan 0. Jangan lupa ya. Sama dengan 0. Jawaban ini boleh nggak diperkecil? Boleh. Boleh. Ini karena persamaan. Ini boleh bagi 2. Apa? X kurang 2Y kurang Z tambah 6 sama dengan 0. Jadi jawabannya bisa 2 ya. Ini enggak salah. Tapi bisa disederhanakan. Oke? Jadi hasilnya bisa dalam dua kemungkinan. 2X kurang 4Y kurang 2Z tambah 16. Sehingga norma alfanya bisa diperkecil juga. Jadi 24 min 2 menjadi 1, min 2, min 1. Ya, jelas? Jelas sampai sini? Ya. Jadi sudah diputuskan ya? Halo? Kuliah pengganti, bukan kuliah wajib, kuliah tambahan. Kuliah tambang pada hari Jumat tanggal 19 Desember jam 9.20 sampai jam 11 siang. Jam 20 pagi ya, teman. Ya, jam 9.20 sampai jam 11 pada hari Jumat tanggal 19. Tadi saya ingatkan lagi di WA Group. Oke. Setuju nggak? Karena setuju nggak apa-apa bagi saya. Tujuannya adalah untuk membantu Anda. Kan? Ya. Ini kita save. Nah,
Sekarang kita masuk dengan sifat-sifat perkalian silang. Apa tuh? Sudah selesai nih? Halo? Sudah. Kalau sudah, kita teruskan sifat-sifat perkalian silang atau cross vector. Oke. Ya. Ini kok sampai. Sifat-sifat perkalian silang atau cross vector. Bahasa Inggrisnya ya. Disebut juga cross product. Orang teknik sedang cross product. Perkalian silang. Yang pertama adalah vektor A cross vektor A hasilnya apa? Halo, hasilnya adalah vektor 0. Dari mana tuh? Tahu nggak? Halo, Halo. hasilnya apa? Mengapa hasilnya vektor 0? Karena sesuai rumusnya kan A cross vektor B adalah nom vektor A, nom itu panjang vektor ya, kali nom vektor B kali kosinus sudah pi theta kali vektor satuan mu. Mu ini melambangkan vektor. Sehingga A cross A adalah nom vektor A kali nom vektor A kali bukan cos ya, sin sorry. Sin ya. Sin. Sin theta. Jadi sin A dengan A berhenti berarti sin 0 lah. Kali vektor 1. Karena sin 0-nya 0. 0 kali mu vektor 0 dikali vektor 0 hasilnya apa? Hasilnya vektor 0. Jelas? Datang dari sana ya. Karena sin 0 0. Kalau cos 0 1. Berikutnya adalah yang kedua bahwa vektor 0 cross vektor A hasilnya vektor 0. Karena perkalian vektor menghasilkan vektor ya. Perkalian silang atau cross vektor menghasilkan vektor. Hasilnya vektor. Mengapa? Karena vektor 0 itu adalah apa? 0,0,0 sehingga panjang vektor 0 berapa? Akar 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Hasilnya 0, ya enggak? Jadi kalau vektor 0 cross vektor A hasilnya apa? Vektor 0 panjang vektor 0 kali panjang vektor A kali sinus theta kali vektor satuan mu. Ini vektor. Nah, vektor 0 ini panjangnya 0. Halo. Karena 0 kali panjang A kali sin theta kali mu adalah vektor 0. Itu alasannya. Jelas ya? Ya. Nah, ini yang pertanyaan saudara tadi. Ada yang berikutnya. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Ya, sebenarnya enggak perlu catat, saudara, nanti dikasih juga. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, vektor A cross vektor B adalah minus dari kebalikannya. B cross A. Arahnya berlawanan. Berlawan tanda ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini vektor A, ini vektor B, ini normal kan? Normal itu ada dua, positif dan negatif. Nama alfa yang positif, arahnya berlawanan arah jenjang adalah A cross B, sedang yang negatif adalah B cross A. Tandanya berlawanan, berarti ini benar. Lalu ini adalah minus dari B cross A, ya nak?
Umpamanya ini adalah 1, 2, 3. Ini hasilnya apa? -1, -2, -3. Artinya tandanya berlawanan. Alright? Ya, ini yang tentu A cross B adalah minus B cross A. Ya, ini adalah sifat berikutnya. Oke, selanjutnya. Nah, ada sifatnya lagi. Yang keempat apa? Vektor A cross vektor B tambah vektor C. Hasilnya apa? A cross B, ya tulis A cross B tambah A cross C. Ini bersifat distributif, betul nggak? Ya. Kemudian yang kelima, itu adalah kita tahu, ya ini yang, sorry, ini yang keempat tadi ya. Nah yang kelima adalah asalnya kita tahu A cross B adalah nom panjang vektor A atau nom vektor A kali nom vektor B kali sinus sudut apiknya theta kali vektor 1 mu. Lambang ini hasilnya vektor. Maka nom dari A cross B artinya panjang vektor dari A cross B adalah panjang A kali panjang vektor B atau nom A kali nom B kali sinus dari sudut apiknya theta. Mu tidak ada ya. Ini menghasilkan skalar. Skalar ya. Halo. Hasilnya skalar. Jadi yang ini yang kita cari ini. Ternyata A cross B hasilnya vektor, tapi panjang A cross B-nya adalah berupa skalar. Yang keenam, ini saya contohkan, sebagai contoh misalnya. Contohnya, kalau kita ketahui A cross B-nya adalah do re mi misalnya. Maka nom dari A cross B berapa? Halo? Nom dari A cross B adalah Pitagoras kan? Akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Adalah akar dari 1 tambah 4 tambah 9. Hasilnya akar 14. Ya. Jelas? Ya. Skalar. Itu skalar. Ini hasilnya kan skalar. Oke? Kita teruskan. Habis nih. Habis. Berikutnya adalah hubungan antara cross vektor dengan dot vektor. Ya. Nah, ini. Oke, sampai sini jelas? Yang berikutnya yang keenam apa? Bahwa A cross B nom panjang vektornya pangkat 2 sama dengan panjang vektor A pangkat 2 kali panjang vektor B pangkat 2 atau nom A kuadrat sama nom B kuadrat dikurangi A dot B pangkat 2. Ya. Ini. Oh, ini kayak Nah, kita buktikan dari mana datang asal rumus ini. Buktinya apa? Ya, kita tahu tadi apa? A cross B sudah kita buktiin tadi itu sama dengan apa? Nom vektor A kali nom vektor B kali sinus surapinnya theta, betul nggak? Hasilnya skalar. Kalau ini dipangkat 2 kan, apa jadinya? Panjang vektor A, nom vektor A
6 vektor A cross vektor B pangkat 2 adalah ini pangkat 2 nih. 6 vektor A kali panjang 6 vektor B kali sin theta pangkat 2 ya nak. Ini sama dengan apa? Panjang vektor A kuadrat kali panjang vektor B kuadrat kali sin kuadrat theta nak. Halo, ini kan dipangkat 2 kan. Dipangkat 2 kan. Sehingga hasilnya apa? Anda tahunya apa? Bahwa sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah 1, betul nggak? Sehingga sin kuadrat berapa? Sin kuadrat adalah 1 dikurang cos kuadrat theta. Nah, ini kita masuk nih. Kita ganti ya. Ini kita ganti. Sin kuadrat theta-nya kita substitusi. Ya nak? Masukkan berapa? Halo. 6 vektor A kuadrat kali 6 vektor B kuadrat dikali dengan 1, ya ini maksudnya 1 kurang cos kuadrat theta. Hasilnya apa? 6 vektor A kuadrat kali 6 vektor B kuadrat kali 1 tetap ya, dikurangi 6 vektor A kuadrat kali 6 vektor B kuadrat kali cos kuadrat theta. Ini tetap 6 vektor A kuadrat kali 6 vektor B kuadrat dikurang pangkat 2. Sorry, ini pangkat 2 tadi, pangkat 2 semua ya. Ada pangkat 2 ya. Nah, pangkat 2-nya kita keluarkan. Apa jadinya? Apa jadinya? Halo? Keluarkan 6 vektor A kali 6 vektor B. Ya nak? 6 vektor A kali 6 vektor B kali kosinus theta kurung pangkat 2. Sama nak? Ini sama dengan 6 vektor A kuadrat dikali 6 vektor B kuadrat dikurangi, Anda tahu rumus apakah ini? Panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus untuk api theta adalah A dot B. Enak? Jadi ini adalah A dot B pangkat 2. Inilah asal usul rumusnya. Mengapa terjadi demikian? Inilah asal usulnya. Jelas sampai sini? Halo? Sudah tahu ya? Datang dari situ. Ya. Oke. Masih ada 2 yang lainnya. Yaitu apa? Yang ketujuh adalah A. Ini yang agak. Ini waktu saya masuk S2 di UI, di tes ini. Ya, tes matematiknya ini. Salah satunya ada ini. Buktikan ya. Sebetulnya buktinya saya pakai contoh aja. Betul enggak? Nah, ini hasilnya tahu enggak? Kalau apa hasilnya? Coba terka. Hasilnya A cross B kurung dot vektor C. Tandanya ditukar aja. Lalu pas dibuktikan dengan angka-angka cocok. Ya. Jadi A dot B cross C sama dengan A cross B dot C. Jadi letak dot dan crossnya ditukar letak. Ya. Yang ke-8 ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Anda tahu kan? I cross I hasilnya apa? I cross I panjang vektor I atau 6 vektor I kali 6 vektor I kali sin I dengan I berimbit sin 0 kali vektor 1 mu. Sin 0, 0. Hasilnya kali mu vektor 0. J cross J juga vektor 0. K cross K juga hasilnya vektor 0. Kan 0 ya? Vektor 0. Dah, itu yang penting. Oke, sampai sana jelas? Nah, selesai topik ini, sebetulnya bisa masuk kombinasi linier. Udah, nanti waktunya kita absen dulu. Jadi kita save dulu ya. Janji saya yang
2 minggu sebelumnya itu ada hilang karena tidak simpan. Tadi saya sempat di sini dari jam 8 kurang pagi tadi saya sudah coba, belum selesai, sedikit lagi, kalau itu selesai saya kirim ulang ya, whiteboardnya ya. Baik, kita absen dulu ya. Minggu ke-11 attendance log. Attendance lognya Antonius Ricky. Ngapa? Error. Venus access connection fail. Charles Dano. Charles ada? Tidak ada. Davin Valentino. Tidak ada juga. Dion Lu. Dion Lu. Saya ingat badannya besar. Ethan Maxilian Nus. Ada Ethan? Ada juga. Frederick Dalima. Pada enggak ada nih. Gerald Stefanus. Mengapa? Error. Marcelino. Marcelino. Tidak ada. Melvin Liang. Melvin Liang. Tidak ada. Michelle Meta. Michelle ada? Tidak ada juga. Ini pada kemana? Owen. Ngapa? Rafael Farel. Ngapa? Lupa. Forget ya. Terus Raihan Rayana. Raihan? Nggak ada. Stefanus Travis apa nih? Ini nama putus-putus ini. Nggak ada juga. Tinggal terakhir Vincent Austin. Ngapa? Hah? Lupa. Yang lainnya hadir. Ya, semuanya udah. Tentu. Kita ini terlambat jadi gara-gara kena GSLC itu ya. Oke. Masih ada waktu gitu ya. Jadi minggu depan kita masih bicara tentang kombinasi linear ya. Dan veto ABC, apakah veto ABC bebas linear atau tidak bebas linear? Setelah itu kita masuk dengan basis, dan terakhir bukan terakhir, masuk dengan nilai eigen atau eigen. Bahannya lewat dari itu lagi. Kalau dulu sampai sana, sekarang masuk dalam kombinasi linear. Jadi seperti refleksi atau pencerminan, ya. Refleksi atau pencerminan atas X, Y,
kemudian terhadap titik pangkat O 0,0, terhadap garis Y sama X, dan rotasi perputaran sudut berapa? Refleksi Ya, refleksi itu percerminan transformasi geometri. transformasi linier. Kali tahu aja kan. Alright, jadi jangan lupa ya, nanti saya ingatkan lagi, jadi kita ada kuliah pengganti, kuliah tambahan. Jumat tanggal 19 Desember, jam 9.20 sampai jam 11. Secara online, jadi link Zoom-nya nanti saya kirimkan. Ada pertanyaan di sini? Oh, karena saya mesti ngajar lagi sampai jam 3. Kalkulus 3. Jurusan teknik industri. Sama. Oke. Saya minta belajar ya. Ya. Yang